Pagi itu, kota Jakarta masih diselimuti embun tipis yang menggantung di sela-sela atap rumah warga. Jalanan belum terlalu ramai. Hanya terdengar suara deru motor tua, dan sesekali teriakan anak-anak berlari menuju sekolah. Di sudut gang kecil RT 7, berdirilah sebuah warung kelontong sederhana milik Buminah, janda paruh baya yang telah mengelola usahanya selama hampir 2 dekade. Warung itu bukan warung besar, tapi cukup ramai dan jadi tumpuan warga sekitar. Buminah dikenal ramah dan suka memberi utang sembako bagi warga yang sedang kesulitan. Namun pagi ini, suasana damai itu berubah drastis. 4 mobil hitam berhenti mendadak di depan warung. Pintu-pintu terbuka kasar. Beberapa pria bertubuh besar dengan jaket kulit bertuliskan Grip Jayatma turun. Mereka membawa spanduk, rantai, dan gembok. Ini tempat usaha ilegal, tidak punya izin lingkungan dan melanggar ketentuan. Teriak salah satu dari mereka yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu. Buminah keluar dengan wajah cemas. "Loh, Pak, saya punya izin RT, RW, dan kelurahan. Apa salah saya?" "Tidak cukup," bentak pria itu. "Kami dari Ormas GRIB punya wewenang mengamankan wilayah ini dari usaha-usaha liar." Tanpa mendengarkan penjelasan, mereka memasang spanduk bertuliskan, "Disegel atas nama rakyat dan keadilan GRIB." Rantai dililitkan di rolling door, lalu digembok keras. Warga yang hendak membeli tertegun, beberapa mengintip dari balik pagar rumah. Takut, Buminah hanya bisa menahan tangis, tangannya gemetar meremas apron lusuh yang biasa ia kenakan. Tak lama setelah mereka pergi, seorang pemuda berambut cepak turun dari ojek online yang mengantarnya dari stasiun. Namanya adalah Serka Danusatria, anggota aktif Kopassus yang baru saja pulang cuti dari markas di Batu Jajar. Ia membawa ransel dan sebungkus oleh-oleh. "Bung, warungnya kenapa disegel?" tanyanya dengan suara datar tapi penuh tekanan. Buminah berbalik, matanya langsung berkaca-kaca. "Ormas, Nak, mereka bilang warung ibu melanggar aturan. Padahal kita punya izin, lengkap. Mereka bawa orang banyak, kasar, maksa. Ibu nggak bisa melawan." Danu mengatupkan rahangnya. Napasnya pelan tapi dalam, menahan bara yang mulai membakar dadanya. Ia memeriksa gembok di rolling door, memperhatikan lambang dan spanduk ormas yang menggantung. "Berapa orang mereka?" tanyanya pelan. 5 mobil, sekitar 12 orang. Danu tidak berkata apa-apa lagi. Ia masuk ke rumah, meletakkan ranselnya dan membuka laci di dalam lemari kayu tua milik almarhum ayahnya. Di dalamnya tergeletak pistol FN buatan Belgia, lengkap dengan peluru. Ia tak memakainya. Belum. Malam harinya, Danu mulai mencari tahu. Lewat rekan-rekan intelijen yang masih terhubung dengannya, ia melacak identitas kelompok itu. Ternyata kelompok tersebut bukan hanya ormas legal, tapi sering bertindak semaunya. Memalak, menyegel, bahkan mengintimidasi warga demi iuran keamanan. 2 hari kemudian, markas Ormas GRIB Jakarta yang terletak di sebuah ruko kosong di Jalan Sisingamangaraja disambangi tamu tak diundang. Danu, mengenakan jaket hitam dan helm full face, datang seorang diri mengendarai motor trail. Ia turun perlahan, melepaskan helmnya, menatap para anggota ormas yang sedang duduk santai di depan. "Heh, lu siapa?" tanya salah satu dari mereka dengan nada menantang. "Anak Buminah," jawab Danu datar. "Yang warungnya kalian segel kemarin." Tawa pecah dari mereka. "Oh, yang warung remeh itu? Enak dong, nggak perlu dagang lagi." Danu melangkah mendekat. Gerakannya sangat terkontrol, tenang. Tapi dari matanya, siapapun bisa melihat kilatan bahaya. Seorang anggota ormas berdiri, mencoba mendorong dadanya. Tanpa banyak bicara, Danu menangkap tangan pria itu, memelintirnya, hingga terdengar suara krek. Lalu menendang lutut pria itu dari samping hingga roboh kesakitan. 3 orang lainnya berdiri, mencabut pisau dan besi. Danu menghindar cepat, menendang satu persatu tanpa memberi waktu mereka bereaksi. Semua tekniknya presisi. 1 orang terkena pukulan siku di leher dan langsung pingsan. Yang lain ditendang ke perut hingga muntah darah. Dalam waktu 3 menit, 8 orang tumbang.
Sisa 4 orang lari ke dalam, mengambil senapan angin modifikasi dan 1 pistol rakitan. Danu menarik napas. Ia mengambil FN dari pinggangnya, menunduk di balik pagar beton, lalu melepas tembakan peringatan ke udara. Brak, brak, terdengar teriakan panik dari dalam ruko. Tapi bukannya menyerah, mereka justru mulai membalas tembakan secara acak keluar. Warga sekitar mulai berteriak histeris. Suasana mencekam. Danu menekan tombol darurat di ponselnya, mengirim sinyal lokasi ke rekan Kopassus di kodim terdekat. Ia tahu situasi ini akan memburuk, tapi ia juga tidak akan mundur. Tembakan terus berbalas selama 15 menit. Danu berhasil menembak lengan salah satu anggota ormas yang mencoba kabur dari jendela. Yang lain menyerah, ketakutan setelah melihat kemampuan Danu yang seolah bukan dari dunia sipil. Tak lama kemudian, 2 truk militer dan 1 unit polisi militer datang. Mereka mengepung ruko, membawa senapan laras panjang. Danu mengangkat tangannya, menunjukkan identitas TNI aktif. Komandan Kodim turun langsung dari kendaraan. "Satria, lapor!" Serka Danu Satria izin lapor telah melumpuhkan satuan ormas liar yang melakukan intimidasi terhadap warga sipil. Komandan mengangguk. "Baik, biarkan polisi militer ambil alih. Kita tangkap semuanya." Dari ruko, belasan anggota ormas digiring keluar. Beberapa tertatih, beberapa menangis, beberapa lagi mencoba membela diri. Tapi semuanya diborgol dan dimasukkan ke kendaraan militer. Danu hanya menatap dingin. Ia tahu, ini belum akhir. Tapi satu hal pasti, warung ibunya tak akan pernah diganggu lagi. Langit Jakarta mulai gelap. Bukan hanya karena malam yang jatuh cepat, tapi karena awan mendung menggulung di atas kota. Di kantor polisi militer setempat, belasan anggota Ormas Grib duduk dengan tangan terborgol. Sebagian luka-luka, sebagian masih tampak menggertak meski jelas mereka kalah telak. Komandan Kodim duduk bersama Kapolres dan perwira polisi militer, mendengarkan penjelasan Serka Danu Satria tentang kronologi insiden penyegelan warung hingga baku tembak yang nyaris merenggut nyawa. Data intelijen menunjukkan kelompok ini sudah lama melakukan pemalakan dan intimidasi berkedok ormas. Jelas Danu dengan nada tegas. Kapolres mengangguk. "Kami juga sudah mengantongi beberapa laporan dari warga, tapi mereka selalu menggunakan celah hukum. Dengan bukti hari ini, kita bisa jerat mereka dengan undang-undang darurat, senjata ilegal, dan percobaan pembunuhan." Danu hanya mengangguk singkat. Matanya kosong menatap keluar jendela. Ia bukan sedang puas, ia sedang marah. Bukan karena dirinya diserang, tapi karena ibunya yang sederhana harus menanggung perlakuan semena-mena dari para pengecut berseragam ormas. Namun, yang tak diketahui Danu, insiden penyerbuan ruko Grib itu direkam diam-diam oleh salah satu anggota mereka, yang berhasil kabur lebih awal. Rekaman itu beredar ke grup-grup internal ormas di luar kota, menampilkan seorang pria menyerang markas ormas dan menembak mereka seperti dalam film aksi. Tanpa menyelidiki lebih jauh, sejumlah ormas afiliasi Graib dari kota sebelah, termasuk Purworejo dan Kendal, memobilisasi sekitar 30 orang menuju Randu Ayu. Mereka bersumpah menegakkan harga diri Graib, yang mereka anggap diinjak-injak. 3 hari kemudian, tengah malam, hujan rintik-rintik jatuh saat Danu sedang memperbaiki kunci rolling door warung milik ibunya, yang baru dibuka kembali pagi tadi. Tiba-tiba, suara motor berderu dari kejauhan. Puluhan motor dan mobil bak terbuka melaju ke arah gang tempat warung itu berdiri. Danu menoleh cepat. Ia mengenali gaya konvoi itu. Bukan warga, bukan polisi. Ormas. Sekitar 30 orang turun, sebagian membawa balok kayu, rantai, bahkan senjata tajam. Mereka mengenakan jaket dengan emblem berbeda, tapi semua masih satu atap. Seorang pria berbadan besar dengan topi tentara palsu berteriak, "Mana itu TNI sok jagoan yang nembakin saudara kami? Keluar!" Danu melangkah maju dari dalam rumah, wajahnya tenang. Tapi ia tidak sendiri. Malam itu, karena adanya sinyal ancaman lanjutan, Komandan Kodim telah menempatkan tim kecil dari Kopassus di wilayah itu.
Mereka tersebar di rumah warga sekitar, menyamar. Danu mengangkat tangan dan berseru, "Saya di sini, tapi kalian melanggar hukum kalau maju satu langkah lagi." Ormas itu tidak peduli. Salah satu dari mereka melemparkan botol molotov ke arah warung. Danu menendangnya sebelum meledak. "Serang!" teriak salah satu pimpinan ormas. Mereka maju, tapi hanya beberapa langkah sebelum jerit kesakitan terdengar. 2 dari mereka terjungkal kena tembakan peluru karet dari arah atap. Tiba-tiba, dari balik gang, 8 personel Kopassus bersenjata lengkap muncul dan mengepung mereka dari belakang. Sebagian membawa senapan SS-2 V5 dan granat kejut. Mobil taktis dari polisi militer juga datang dari ujung jalan, menyalakan sirene dan lampu sorot terang. Dalam hitungan detik, ormas itu terkepung. Beberapa dari mereka mencoba kabur, tapi tak bisa. 2 granat asap dilemparkan ke tengah kerumunan. Suasana jadi kacau. Danu berjalan mendekat ke salah satu pimpinan mereka, yang masih mencoba menantang. "Kau pikir ini film koboi? Bisa datang keroyokan ke kota orang bawa senjata. Kami punya hukum, kami punya tentara, dan kami tidak tunduk pada preman berkedok ormas." Pria itu meludahi tanah. "Kau bangga jadi tentara nasional Indonesia? Lawan rakyat?" Danu mendekat dan menatap matanya. "Aku tidak pernah melawan rakyat, tapi kalian bukan rakyat. Kalian perampok berseragam." Tak lama, satu persatu dari mereka diborgol oleh polisi militer. Puluhan warga menyaksikan dari balik jendela, merekam dengan ponsel. Tak ada satu pun yang membela ormas malam itu. Pagi harinya, berita tentang penyerbuan dan penangkapan besar-besaran ormas liar di kota Jakarta menyebar di media nasional. Judul-judul seperti Kopassus buru ormas preman di kota kecil, warung disegel, ormas diborgol. Anak TNI ungkap teror ormas liar mendominasi laman berita daring. Buminah kembali berjualan seperti biasa. Tapi kali ini, tak ada satupun yang berani mendekati warungnya dengan maksud buruk. Warga datang lebih banyak dari sebelumnya. Ada yang membeli, ada yang hanya sekadar memberi dukungan. "Buminah hebat, anaknya gagah," kata seorang bapak tua sambil membeli sabun. Buminah hanya tersenyum. Dalam hati, ia tahu anaknya bukan hanya TNI, ia adalah penjaga harga diri. Penjaga kebenaran. Sore itu, Danu duduk di depan warung, menyeruput teh hangat. Seorang anak kecil menghampiri, membawa gambar yang baru ia warnai di sekolah. "Om Danu, ini gambar Om pas nendang orang jahat. Boleh tempel di warung?" Danu tersenyum. "Boleh. Tapi Om gak suka disebut nendang orang. Om cuma jaga ibu." Anak itu tertawa kecil dan menempel gambar itu di sisi dinding kayu. Langit mulai memerah. Burung-burung kembali ke sarang. Dan di tengah kota kecil Randu Ayu, ada satu warung kelontong yang kini lebih dari sekadar tempat belanja. Ia adalah simbol bahwa rakyat kecil tak selalu sendirian. Bahwa ada taring tersembunyi yang baru muncul saat keadilan diinjak